dalam rangka menegakkan penerapan pasal 2 atau pasal 3 dihubungkan dengan unsur-unsur yang meliputi dalam kedua pasal tersebut, apakah ada unsur yang paling utama yang menjadi dasar sebuah penyidikan dan sebagai dasar penetapan sebagai tersangka? Apakah bukti kerugian keuangan negara itu sudah harus ada saat penyidikan atau bisa dicari atau diadakan kemudian hari setelah penyidikan, dalam hal ini setelah penetapan tersangka? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Pidana korupsi atas nama terdakwa John Irfan Kenwi alias Irfan Kurnia Saleh terbuka untuk umum. Silakan terdakwa ke ruang sidang. Silakan duduk di tengah. Saudara terdakwa sehat hari ini? Alhamdulillah yang mulia. Baik. Sebagaimana agenda sidang hari ini adalah kesempatan dari saudara atau penasihat hukum saudara untuk mengajukan bukti kaitannya dengan pembelaan ya. Jadi bukti saksi adat sat ya. Ahli atau saksi? Ahli yang mulia. Ahli ya. Berapa orang? Hari ini satu yang mulia. Cuma satu. Baik, silahkan. Saudara pindah ke sini. Silakan. Ya. Kurikulum vitae surat tugas. Ya. Temu lagi Prof ya. Silakan duduk. Prof. Dr. Muzakir ya, CMH, lahir di Ngawi 7 April tahun 57, laki-laki. Alamat tinggal Tuntungan Baru UH 3/1185A RT 41 RW 9 tahunan Umbul Harjo, betul ya? Demikian. Agama Islam, pekerjaan dosen ya? Siap yang mulia. Ya. Untuk kurikulum vitae sudah lengkap di sini. Untuk penuntut umum apakah perlu ngecek ke sini untuk CV? Cukup ya? Iya, kita juga sudah sering ketemu ya. Penasihat hukum juga ya, karena saudara yang mengajukan. Silakan saudara berdiri untuk diambil sumpahnya dalam kapasitas selaku ahli ya. Silakan. Ya. Ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat berdasarkan pengetahuan atau keahlian yang saya miliki dengan sebenar-benarnya. Ya, silakan duduk. Baik, jadi ahli yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa adalah ahli pidana ya, betul ya, Prof? Ya. Baik, silakan untuk yang kesempatan pertama kita berikan kepada penasihat hukum terdakwa dulu. Silakan. Jadi begini ya,
kita batasi dulu dalam konteks pemberian pendapat ahli. Kan ada dua ini ya, ahli yang katakanlah dia itu seperti contohnya auditor, nah, dia kan otomatis memeriksa fakta. Yang kedua ahli yang betul-betul menilai tidak dalam konteks sebagaimana auditor tadi. Nah, tentu harus dibatasi. Nah, untuk ahli saudara Prof. Mudakir ini kan tidak dalam konteks seperti tadi ya. Artinya pengetahuan. Iya, jangan menanya soal fakta kepada ahli ini ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, pengunjung sidang yang berbahagia. Saudara ahli, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan tentu pertanyaan mengenai keahlian. Apakah saudara ahli terkait dengan hukum pidana ini mempunyai keahlian di bidang pidana formil atau pidana material? Ya, ahli pidana formil dan material. Formil dan material ya, baik. Saudara ahli, sebagaimana tadi diingat oleh majelis, saya tidak akan masuk kepada gambaran faktanya, tapi gambarannya tentu harus analogi fakta. Saudara ahli, bahwa terdakwa yang saat ini diperiksa di persidangan didakwa dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Itu pasal yang didakwakan. Kemudian kami tanyakan kepada ahli. Ini dalam konteks hukum formil dulu ahli ya, biar nanti runut. Sepengetahuan ahli, dalam rangka menegakkan penerapan pasal 2 atau pasal 3 dihubungkan dengan unsur-unsur yang meliputi dalam kedua pasal tersebut, apakah ada unsur yang paling utama yang menjadi dasar sebuah penyidikan dan sebagai dasar penetapan sebagai tersangka? Baik, ahli jelaskan terkait dengan unsur pokok delik dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Unsur pokok tersebut itu sekarang dikenal namanya adalah kerugian keuangan negara, kata bendanya. Tapi kalau di situ dikatakan merugikan keuangan negara, itu sebagai unsur pokok. Apalagi sekarang ini sudah masuk uji Mahkamah Konstitusi yang intinya yang menyambung kata dapat ya, setelah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang merugikan keuangan negara, maka rumusan di dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 adalah delik material. Mungkin kalau ahli menjelaskan ya namanya delik formil material. Kalau dulu namanya formil, tapi kalau sekarang namanya delik material. Karena delik material, maka kata kunci sebagai unsur pokok itu adalah timbulnya akibat ya. Nah, timbulnya akibat itu apa dalam konteks ini? Adalah kerugian keuangan negara. Sehingga terhadap pertanyaan unsur pokok delik pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 adalah kerugian keuangan negara. Yang kedua, terkait dengan kerugian keuangan negara, karena ini perkara pidana, bukan perkara hukum administrasi dan juga bukan perkara perdata dalam sidang ini, kerugian negara itu harus berkausalitas dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Maksud ahli adalah kerugian negara itu terjadi harus disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dan karena perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana lah yang menimbulkan akibat kerugian keuangan negara. Yang pasal 3-nya adalah kerugian negara itu terjadi karena penyalahgunaan wewenang, dan karena penyalahgunaan wewenangnya itulah yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Jadi harus ada kausalitas, bukan hanya kerugian keuangan negara saja, tapi kerugian negara harus berkausalitas dengan perbuatan melawan hukum pidana dan penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana. Demikian keterangan ahli. Baik, terima kasih ahli. Sebagaimana diterangkan oleh ahli bahwa basis unsur pokoknya tadi kan kerugian negara ya.
kerugian keuangan negara. Saudara ahli, tadi terkait dengan hukum formil ya. Apakah bukti kerugian keuangan negara itu sudah harus ada saat penyidikan atau bisa dicari atau diadakan kemudian hari setelah penyidikan, dalam hal ini setelah penetapan tersangka? Mohon pendapat ahli. Baik, ahli jelaskan. Karena itu delik material tadi, ahli jelaskan pertama-tama dan yang utama harus terjadi kerugian keuangan negara terlebih dahulu ya. Karena itu delik material. Jadi segala tindakan hukum apapun, termasuk apakah itu tindak pidana korupsi sebagaimana maksud pasal 2 ayat 1, pertama-tama harus ada kerugian keuangan negara. Barulah kemudian yang kedua, kerugian negara itu harus semata-mata karena perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana atau penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana ya. Jadi kalau kita balik, belum ada kerugian keuangan negara, berarti dia belum ada perbuatan pidana sebagai dimaksud pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, dan oleh karenanya belum bisa dilakukan namanya tindakan penyelidikan atau penyidikan ya. Oleh sebab itu pula itu dalam kasus di Lampung itu juga sama, ketika ada seseorang ditetapkan sebagai tersangka tapi kerugian negaranya belum ada dan pada saat itu masih dimintakan perhitungan kepada BPK, maka penetapan tersangka pada saat itu dinyatakan tidak syah. Karena apa? Unsur pokok deliknya belum terjadi. Ini diibaratkan seperti delik material yang lain. Seseorang tidak bisa dikatakan melakukan pembunuhan, karena pembunuhan adalah delik material kalau belum ada orang yang mati ya, pertama. Jadi kalau tiba-tiba orang dinyatakan telah didakwa melakukan pembunuhan padahal orang itu belum ada bukti yang menyatakan bahwa orang itu mati, maka menurut ahli pada saat itu itu tidak bisa ada terdakwa melakukan pembunuhan. Seandainya ada orang mati sekalipun, itu juga tidak bisa dikatakan orang jadi terdakwa melakukan pembunuhan sebelum bisa dibuktikan oleh ahli forensik, kedokteran forensik yang menyatakan bahwa orang itu mati karena adanya suatu perbuatan tertentu yang disebabkan karena perbuatan orang ya. Jadi atas dasar pertimbangan tersebut kemudian terdakwa karena tidak ada kerugian keuangan negara pada saat itu, maka dinyatakan penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah. Nah, terkait dengan itu maka kerugian keuangan negara yang bagaimana ya? Prinsipnya kerugian keuangan negara seperti hanya tadi adalah kematian itu harus diperiksa oleh lembaga yang punya kompetensi untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Siapa lembaga yang punya kompeten untuk menghitung kerugian keuangan negara? Menurut konstitusi dan menurut undang-undang, yang kompeten untuk menghitung atau menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara itu adalah BPK RI. Dan lembaga yang lain tidak punya kewenangan untuk itu. Tidak. Prinsipnya menurut konstitusi dan undang-undang BPK RI dan undang-undang lainnya yang terkait dengan keuangan negara itu adalah BPK RI. Demikian juga oleh surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka ada tidaknya kerugian negara adalah yang menetapkan itu adalah BPK RI. Ya. Dan yang kedua, karena itu kewenangan BPK RI, maka produk yang dihasilkan harus produk dari namanya audit investigatif. Ya. Dari audit investigatif akan ditemukan di situ secara objektif dan independen apakah kerugian keuangan negara itu karena perbuatan pidana atau karena bukan perbuatan pidana. Kalau karena bukan perbuatan pidana, maka di situ sudah ada rekomendasinya apa yang harus disolusikan atau direkomendasikan terkait dengan penyelesaian kerugian keuangan negara atau pulihan kerugian keuangan negara karena bukan perbuatan pidana. Jika itu karena perbuatan pidana, maka BPK akan memberi
penjelasan bahwa memang perbuatan kerugian negara terjadi berdasarkan audit investigatif, di situ disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau mungkin karena penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan akibat kerugian keuangan negara sebagaimana ahli terangkan seperti sebelumnya tadi. Demikian keterangan ahli. Baik, ahli sudah menjawab 2 pertanyaan yang belum saya sebut, tapi nggak apa-apa, sudah disampaikan sekaligus. Baik, saudara ahli, tadi terkait dengan hukum formil ya, bahwa syarat menetapkan seorang tersangka harus ada bukti perhitungan kerugian keuangan negara. Sekarang ada suatu keadaan yang ingin saya tanyakan kepada ahli. Kalau misalnya perhitungan kerugian keuangan negara itu dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukan penyidikan itu sendiri, apakah menurut ahli ini sah atau tidak, atau bagaimana menurut pendapat ahli? Baik, ahli jelaskan. Dalam hal tindak pidana yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, maka pengadaan dan jasa itu melampaui atau melalui beberapa proses. Kalau ahli sebut yang dikenal dengan proses hukum administrasi, sejak usulan anggaran sampai dengan pembentukan panitia, dan berikutnya adalah penetapan pemenang lelang, kalau itu melalui lelang. Ini proses semuanya adalah proses administrasi. Jika ada masalah dalam proses hukum administrasi tadi, ya, saya ulang lagi, jika ada masalah dalam proses hukum administrasi tadi sampai penetapan lelang itu, pemenang lelang itu, maka diselesaikan berdasarkan hukum administrasi yang berakhir nanti, kalau masih belum selesai akan diadili melalui pengadilan tata usaha negara. Yang kedua, setelah penetapan pemenang lelang, masuklah dalam hukum keperdataan yang disebut sebagai persiapan melakukan kontrak atau perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa, dimulai sejak tanggal penetapan dimulainya tanda tangan kontrak pengadaan barang dan jasa sampai berakhir yang disebut sebagai serah terima terakhir pengadaan barang dan jasa, atau tujuan pengadaan barang dan jasa sudah berakhir. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, kalau ditanya persoalan kerugian keuangan negara itu letaknya pada di mana, atau hukum pidana itu letaknya di mana, ahli berpendapat bahwa selama proses hukum administrasi dan hukum perdata itu masih on, saya ulang lagi, masih on, maka dia tidak bisa dihitung kerugian keuangan negara. Karena apa? Karena itu masih dalam proses hukum keperdataan. Dan oleh karenanya, jika terjadi sengketa perselisihan apapun jenisnya yang terkait dengan kontrak pengadaan barang dan jasa, maka itu masuk dalam ranah hukum kontrak, diselesaikan berdasarkan hukum kontrak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau tadi ditanya terkait dengan masalah yang terkait dengan berhubungan dengan maaf tadi agak lupa sedikit, terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang bukan dilakukan oleh BPK. Ya, baik. Setelah itu proses selesai pengadaan barang dan jasa, berarti kewajiban bagi pengguna uang negara adalah melaporkan laporan pertanggungjawaban pidana penggunaan keuangan negara itu kepada BPK RI. Nah, atas dasar penjelasan ahli tersebut, pertanyaannya adalah, kalau laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara pada BPK RI, maka segala hal yang terkait dengan kerugian keuangan negara yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu sudah berada pada BPK RI. Singkatnya, seluruh dokumen itu ada pada BPK RI, aslinya seperti itu. Jadi kalau sudah ada BPK RI, maka kalau misalnya ada dugaan terjadinya tindak pidana menimbulkan kerugian negara, yang kompeten siapa? BPK RI. Melalui tadi ahli sebutkan audit investigatif. Jadi kesimpulannya bahwa dokumen asli sudah ada berada BPK RI, maka yang kompeten melakukan audit adalah BPK RI.
apakah lembaga lain itu masih mempunyai wewenang untuk melakukan audit kembali terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah diserahkan pada BPK RI? Ahli jawab bahwa itu tidak ada lembaga lain yang punya kewenangan melakukan audit itu kecuali BPK RI. Karena apa? Dokumen asli daripada laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara itu sudah berada pada BPK RI, dan oleh karenanya kewenangan dan lain sebagainya yang terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara tersebut adalah BPK RI. Sehingga kalau ada lembaga-lembaga yang lain atau auditor-auditor yang lain yang tidak melakukan audit, maka semua manajemen berada di tangan BPK RI. Jadi auditor itu tidak bisa melakukan audit sendiri kecuali dia dapat surat tugas dan bertindak untuk dan atas nama BPK RI. Semua lembaga tidak punya kewenangan lagi berdasarkan ini, bukan hanya karena undang-undang, karena undang-undang dasar dan karena dikuat oleh undang-undang yang itu kompetensinya adalah BPK RI. Oleh sebab itu kalau tadi disebutkan ada lembaga penyidik itu kemudian juga melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan, misalnya dilakukan sebelum ada laporan pertanggungjawaban keuangan negara pada BPK RI, maka itu penilaian terhadap kerugian keuangan negara itu adalah belum bisa dilakukan karena belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara pada BPK RI. Sehingga dengan demikian kalau itu dijadikan dasar untuk melakukan tindakan penyidikan, apalagi penetapan tersangka dan sebagainya, menurut ahli itu belum waktunya, belum pada tempatnya, karena itu masih dalam ranah hukum keperdataan. Lebih tepatnya adalah masih dalam ranah hukum kontrak, dan kontrak belum selesai dan belum berakhir. Nah, atas dasar itu lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan untuk melakukan audit internal masih boleh melakukan audit internal. Untuk apa kinerja audit internal? Dalam rangka untuk memperbaiki kinerja dari proses pengadaan barang dan jasa tersebut, itu masih boleh. Tetapi kalau sudah diserahkan pada BPK RI, barulah mulai muncul di situ kewenangan beralih kepada BPK RI. Lembaga-lembaga lain yang di luar BPK RI itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit dalam rangka untuk menentukan kerugian keuangan negara, karena itu menjadi kompetensi daripada BPK RI. Bagaimana kalau ada audit yang sudah dilaporkan kepada BPK RI masih juga melakukan audit kembali? Kami menduga audit itu berdasarkan pada berkas atau fotokopian, tidak berdasarkan pada audit dokumen asli. Dan yang kedua, itu kalau masih berani lembaga yang lain melakukan audit, itu artinya melampaui wewenang dan cenderung untuk melakukan konten penghinaan terhadap lembaga BPK RI. Ya. Karena apa? Karena dokumen sudah ada pada BPK RI. Masa ada orang lain berani audit dengan dasar fotokopian atau yang lain? Karena aslinya sudah pada BPK RI. Demikian keterangan ahli. Baik, terima kasih ahli. Selanjutnya saya ingin menanyakan terkait dengan unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan pasal 2 dan juga pasal 3. Saudara ahli, bahwa di dalam ketentuan pasal 2 yang saya baca disebut unsur di pertama kali adalah unsur barang siapa. Mohon ahli jelaskan secara teoritis maupun nanti mungkin lebih bila perlu naskah akademiknya seperti apa. Yang dimaksud barang siapa dalam ketentuan pasal 2 pasal 3 dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ini sesungguhnya siapa, dihubungkan dengan kerugian negara yang tadi saudara ahli jelaskan di muka. Apakah juga termasuk terdakwa yang dituju oleh unsur pasal barang siapa dalam ketentuan tersebut? Mohon dijelaskan ahli. Baik, ahli jelaskan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu dulu kata itu barang siapa. Nah, sekarang dalam pasal 2 ayat 1 itu diperbaiki rumusannya menjadi setiap orang, ya. Jadi setiap orang dalam konteks itu kalau kita membaca progres pemikirannya bahwa pada saat itu ditujukan kepada siapa saja, seolah-olah begitu, karena di situ disebutkan setiap orang.
Entah itu yang pasal 3 juga setiap orang yang menyalahgunakan wewenang itu adalah siapa saja. Tetapi kalau dihubungkan sebagaimana ahli jelaskan tadi, rumusan delik itu adalah delik material. Atau ahli sering menggunakan formil material, karena formilnya ada melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, materialnya adalah timbulnya kerugian keuangan negara. Maka jelas sekali setiap orang itu ditujukan kepada pengelola keuangan negara. Saya ulangi lagi, itu ditujukan pada pengelola keuangan negara. Karena yang bisa berbuat melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara adalah orang atau pejabat atau pegawai negeri yang diberi kewenangan tugas untuk mengelola keuangan negara dan dia melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan keuangan negara, itu timbullah kerugian keuangan negara. Orang lain meskipun itu setiap orang, tidak mungkin dia adalah mengelola keuangan negara. So, ahli ulangi lagi, tidak mungkin orang lain itu mengelola keuangan negara. Kalau tuh ada hubungan dengan keuangan negara, pastilah didahului dengan namanya perjanjian kontrak atau perjanjian pinjam meminjam dan sebagainya, barulah kemudian dapat uang. Itu uang bukan uang negara, karena uang hasil pinjaman, bukan uang negara. Tapi yang dapat mengelola uang negara itu mestinya adalah pegawai negeri atau pejabat, atau dia adalah penyelenggara negara yang ditugasi oleh undang-undang, dia statusnya sebagai pengguna anggaran. Oleh sebab itu, yang meskipun tidak secara eksplisit disebutkan itu harus ditafsirkan karena dihubungkan dengan objek kerugian keuangan negara, maka yang dituju adalah dia adalah pengelola keuangan negara. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, setiap orang yang tidak memiliki kualifikasi, dia menurut hukum dan undang-undang itu diberi tugas untuk mengelola keuangan negara, pastilah dia tidak dapat dituduh atau didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, ya. Sehingga dengan demikian tegas di situ, ya. Kalau tadi ditanya terkait bagaimana kalau orang itu tidak memiliki kualitas dan memiliki jabatan dan tugas undang-undang untuk mengelola keuangan negara, apakah bisa dikenakan dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3? Jawaban ahli adalah tidak bisa, karena dia bukan tugas yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara. Demikian keterangan ahli. Baik. Sudah hari saya ingin menyampaikan satu keadaan, saya nanti minta pendapat. Dalam sebuah penanganan perkara, ini ada dua institusi, ya. Oleh institusi terdahulu ditetapkan tersangkanya itu penyelenggara negara, karena mereka itu adalah orang-orang yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. PPK, ada juga Pekas, ada juga pejabat lain. Itu terjadi 5 tahun yang lalu, itu contohnya, ya. Kemudian pada institusi yang lain itu akhirnya setelah 5 tahun kemudian dihentikan penyidikannya. Lembaga yang lain itu saya hubungkan lagi ahli, ya. Ini yang terkait dengan penyelenggara negara, ya. Ini masih ada ujungnya dengan kaitan unsur barang siapa. Sampai dengan saat ini sedang dihentikan penyidikannya. Oke. Kemudian terhadap terdakwa sekarang ini, ya, di dalam dakwaan disebut bersama-sama dengan penegak hukum. Ulangi, bersama-sama dengan para tersangka yang dulu sudah dihentikan penyidikannya itu. Nah, yang saya mau tanyakan kepada ahli, sebagai ahli hukum formil ini, saya ingin mendapatkan pencerahan sebagai bahan pembelaan kami. Dalam kondisi yang demikian, saya mohon pendapat ahli, seharusnya bagaimana hukum itu ditegakkan sesuai dengan ketentuan unsur barang siapa yang tadi ahli jelaskan. Baik, ahli jelaskan, ingin menggarisbawahi apa yang sudah ahli sampaikan tadi, bahwa pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu ditujukan pada pengelola keuangan negara. Artinya tidak bisa ditujukan kepada orang lain yang berdiri sendiri yang tidak memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan keuangan negara. Dan bagaimana kalau
ada dakwaan yang menyatakan atau sangkaan atau dakwaan yang menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1, yang di dalam pasal 55 itu melibatkan dua kedudukan. Yang satu adalah kedudukannya sebagai pengelola keuangan negara, yang satunya adalah tidak memiliki kedudukan sebagai pengelola keuangan negara yang didakwa melakukan perbuatan menurut pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, ahli jelaskan bahwa doktrin dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 untuk disangkakan kepada dengan menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 itu harus memenuhi dua syarat. Pertama adalah syarat subjektif, yang kedua adalah syarat objektif. Yang ini kami ringkas dari penjelasan analisis dari pasal 55 ayat 1 ke 1. Syarat subjektif itu artinya adalah masing-masing pelaku, dua orang atau lebih tadi, masing-masing memiliki niat untuk berbuat jahat. Ada mens rea untuk melakukan kejahatan. Dan yang kedua adalah, yang subjektif yang kedua adalah adanya kesepakatan bahwa niat jahat yang dilakukan oleh niat jahat dua orang atau lebih tersebut disepakati hendak dilakukan secara bersama-sama. Jadi secara subjektif yang kedua ini adalah ada mufakat jahat hendak melaksanakan niat secara bersama-sama. Yang kedua adalah syarat objektifnya adalah ada hubungan antara kelakuan satu dengan kelakuan yang lain oleh para pelaku tersebut, yang semua dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan niat jahatnya, yakni memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituju dan disepakati tadi. Sehingga dengan kombinasi antar perbuatan satu dengan perbuatan yang lain oleh para pelaku tersebut, ujung terakhirnya unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Jadi harus ada, ahli tegaskan, syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, atas dasar tersebut, maka kalau itu benar tadi dikatakan bahwa seseorang sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penyertaan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, yang kemudian seseorang tersebut atau beberapa orang tersebut sudah dinyatakan di SP3, dinyatakan tidak terbukti pada saat proses penyidikan, tidak cukup bukti untuk menyatakan dia adalah terlibat dalam satu tindak pidana, dan oleh karenanya dinyatakan diberhentikan dari proses penyidikan atau SP3. Itu artinya kalau dinyatakan SP3 berarti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Jungto pasal 55 ayat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, itu berarti unsur-unsurnya tidak cukup bukti. Dan oleh karenanya kalau misalnya aja 3 orang dinyatakan di SP3 kan, tinggal 1 orang, berarti 1 orang itu juga sama perbuatannya dengan pasal 55, berarti sama dengan para pelaku yang lain yang dia berarti juga tidak terbukti atau tidak cukup bukti yang seharusnya juga dinyatakan SP3. Karena prinsipnya adalah pasal 55 seperti itu. Jadi pasal 5 itu 5 beberapa orang jadi satu dalam satu dakwaan, sehingga terbuktilah. Jadi kalau tidak terbuktilah. Jadi prinsipnya demikian. Atas dasar penjelasan ahli, maka kalau yang sebut saja yang lainnya sudah di SP3, maka yang satunya mestinya juga harus di SP3, tidak layak untuk diajukan di pengadilan, karena kalau dia tidak ada perbuatan orang-orang yang di SP3 kan tadi, berarti dia berbuat sendiri. Kalau berbuat sendiri dapat dipastikan dia adalah tidak memenuhi kualifikasi atau unsur tindak pidana secara tidak dapat terpenuhnya unsur tindak pidana. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut menurut ahli berarti kalau SP3 yang lain, berarti pelaku yang lain juga harus di SP3. Demikian. Baik. Saudara ahli kemudian terkait dengan pelaksanaan hukum material.
Tadi ahli menyatakan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa yang mana kontrak masih ons, ya, bahwa tidak dapat dilakukan sebuah dugaan, sebuah tindakan pidana. Mohon diprotes ahli kalau saya salah ya menarasikan ini. Saya mau tanya kepada ahli begini, bahwa dalam sebuah proses pengadaan barang dan jasa, pada akhirnya berujung kepada ada penerimaan barang. Artinya ada serah terima barang. Namun serah terima barang itu bukan pada waktu yang ditentukan, juga bukan dilakukan oleh orang yang bertugas yang pertama kali. Jadi gambarnya begini Ali, ada pengadaan di tahun 2016-2017. Seharusnya secara ideal diserah terimakan di tahun 2017 karena kontraknya di tahun 2017 berakhir. Namun pelaksanaan pengadaan tadi diselesaikan dengan cara serah terima pada tahun 2019, artinya di luar ketentuan perjanjian. Panitia yang menerima pengadaan 2019 berbeda dengan panitia yang menerima pada tahun 2017. Jadi ada dua panitia ini. Yang mau saya tanyakan kepada ahli, ketika ada penerimaan barang pertama, lalu kemudian tidak di cross check lagi kepada panitia pengadaan barang yang kedua, ya. Karena di sini terjadi selisih. Panitia penerima barang pertama menyatakan ada temuan, panitia penerima barang kedua di tahun 2019 mengatakan temuan itu sudah diselesaikan dan barang kami terima. Apakah dapat dipandang langkah penerimaan barang oleh panitia pemeriksa barang yang kedua 2019 itu merupakan tindak pidana? Silakan ahli. Baik, ahli jelaskan sebagaimana ahli sampaikan pada awal penjelasan ahli bahwa pengadaan barang dan jasa itu dasar hukumnya adalah kontrak. Namanya kontrak pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, kalau itu benar terjadi penungguan atau istilahnya pengunduran waktu terjadinya penyerahan akhir dari pengadaan barang dan jasa disebabkan karena terjadi perselisihan terkait dengan masalah pengadaan barang dan jasa, itu sangat dimungkinkan sekali. Sehingga dengan demikian kalau toh pengadaan barang dan jasa mundur mungkin 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dan sebagainya, maka itu tergantung pada kedua belah pihak. Apakah masih mau melanjutkan atau tidak melanjutkan? Karena itu di kewenangan kedua belah pihak, karena di situ jelas yang salah satu pihak berarti melakukan namanya adalah wan prestasi. Nah, kalau ada alasan wan prestasi kemudian dihentikan kontraknya, itu berarti dia harus diselesaikan berdasarkan mekanisme penyelesaian pemutusan hubungan kontrak. Tapi kalau kontrak itu tetap dilanjutkan, maka ahli berpendapat bahwa itu semuanya tergantung pada kesepakatan dua belah pihak. Bagaimana kalau pihak yang satu itu ada terjadi pergantian dan sebagainya? Menurut hukum kontrak, yang penting pihak itu adalah pihak yang sudah disepakati sebagai pihak yang memberi pekerjaan, atau istilah bahasanya pengguna jasanya. Jadi itu kalau terjadi pergantian itu urusan internal pihak yang bersangkutan, ya. Jadi kalau misalnya terjadi pergantian yang kemudian yang sebelumnya dia menolak dan yang baru itu menerima, itu kan urusan pihak yang lain, dalam arti pihak yang sebagai pengguna jasa. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, kalau secara resmi setelah mundur beberapa tahun dan kemudian dia menerima pengadaan barang dan jasa itu, menerimanya, maka itu juga sebagai bukti bahwa telah diterima sebagai penyerahan yang terakhir, kalau itu misalnya sudah bagian yang terakhir.
Nah, atas dasar penyerahan itu berarti itu harus dipandang bahwa pelaksanaan kontrak sudah selesai karena sudah sesuai dengan tujuan kontrak yang bersangkutan meskipun terjadi penundaan. Nah, persoalannya penundaan itu bukankah itu dapat menimbulkan kerugian dan sebagainya? Maka disitulah di dalam kontrak sudah diatur kalau terjadi penundaan itu bagaimana cara penyelesaiannya. Mungkin ada denda ataupun yang lainnya, itu tergantung pada isi dari kontrak yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian sudah diselesaikan semuanya itu berdasarkan hukum kontrak dan kontrak sudah berakhir, kalau misalnya terjadi dugaan terjadinya tidak pidana, ahli berpendapat sebagaimana ahli tadi menyampaikan bahwa harus ditunggu dulu laporan akhir dari proses pengadaan barang dan jasa tersebut dan kemudian dilakukan penyelidikan atau sebut saja dilakukan audit oleh BPKRI. Demikian. Baik. Selanjutnya ahli. Tadi kita kembali ke concern saya kepada kerugian keuangan negara ya. Tadi ahli menjelaskan bahwa terkait dengan hasil akhir itu kan adalah serah terima barang tadi ya, dari sebuah kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nah, ada sebuah keadaan ya, karena ada permasalahan hukum antara penyedia jasa ya dengan pengguna jasa, ada permasalahan hukum. Apa permasalahan hukum itu? Karena ada pemutusan secara sepihak yang dilakukan oleh pengguna jasa. Akhirnya si penyedia jasa mengajukan gugatan. Ya, berdasarkan gugatan itu kemudian ya, seperti tadi saya sampaikan kepada ahli, telah dilakukan kesepakatan dan kemudian barang ya yang diterima itu sudah berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan sengketa tersebut. Namun ahli, ternyata barang yang diterima itu bila dihubungkan dengan jumlah pagu anggarannya masih sisa. Saya ambil contoh, nilai proyeknya misalnya Rp100.000. Nilai serah terima barang yang tadi saya nyatakan berdasarkan putusan pengadilan itu Rp50.000. Saya ambil contoh begitu ahli ya. Masih ada sisa uang negara ini Rp50.000. Nah, Rp50.000 ini ya sebesar Rp35.000 ada di rekening escrow account. Ya, artinya escrow account ini kan dilakukan sebagaimana ketentuan Perpang 523, Perpang TNI nomor 23, dilakukan oleh pihak penyedia jasa bersama-sama dengan pengguna jasa atas nama rekeningnya atas nama penyedia jasa, namun pengendali penggunaannya pada pengguna jasa. Artinya terdakwa tidak bisa menggunakan itu kecuali ya dapat izin atau diberikan langsung oleh penyedia jasa. Nah, pertanyaan saya ahli, dari gambaran yang saya sampaikan itu, apakah dapat dipandang sebuah perbuatan melawan hukum kegiatan meng-escrow account-kan itu? Itu satu ya. Kedua, apakah kalau misalnya ini, apa nanti pendapat ahli, apakah itu termasuk uang dalam escrow account merupakan uang kerugian negara? Baik, prinsipnya dalam hukum perjanjian yang ahli ketahui secara umum bahwa kalau terjadi proses-proses sebagaimana yang ditanyakan kepada ahli tadi, bahwa itu prinsipnya adalah dibolehkan dan uang itu adalah menjadi dalam penguasaan bersama. Artinya uang itu bukan miliknya salah satu pihak, tapi itu miliknya bersama dua belah pihak. Itu dibuktikan dengan apa yang disebut sebagai masih ada di dalam persetujuan. Kalau itu mencairkan harus atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut ahli berpendapat bahwa kalau tadi dikatakan apakah itu termasuk kerugian keuangan negara atau perbuatan melawan hukum, menurut ahli tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Ini ahli selalu melihatnya di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, kalau dia molor atau melampaui pada target waktu yang ditentukan dan dana itu harus dibayarkan, maka dana itu tidak diberikan terlebih dulu atau yang melalui akun bersama tadi ya. Jadi itu pada umumnya demikian. Kalau nanti itu kontrak berakhir, kalau itu sudah disesuai dengan prinsip kontraknya atau sesuai dengan speknya barang dan sebagainya, barulah kemudian itu dicairkan. Tapi kalau misalnya tadi disebutkan di tengah jalan ternyata
proses-proses itu terjadi perselisihan mengenai masalah harga karena ada penyesuaian dengan keadaan. Ya, kalau tadi dinyatakan contoh bahwa seharusnya harganya 100 dan ternyata 50, berarti 50 itu bukan kerugian keuangan negara, ya 50 dikembalikan berdasarkan prinsip kontrak. Ya. Kalau nilainya itu ternyata berakhir pada angka 50, berarti 50 sisanya itu dikembalikan. Ya. Yang 50 itu sebagai bagian daripada pengadaan barang dan jasa yang barangnya sudah diterima. Demikian. Baik. Ya, ahli, jadi kenapa tadi saya sebut 35 perumpamannya? Kan ada 15 lagi kan? Oke. Jadi saya ingin mendapat ketegasan dari ahli ya. Escrow account itu bukan perbuatan melawan hukum, ahli ya? Menurut ahli bukan. Oke. Selanjutnya tadi yang 15. Dalam rangka penyelesaian kontrak antara penyedia jasa dengan pengguna jasa, merujuk kepada putusan pengadilan tadi yang saya sampaikan kepada ahli ya. Oke. Kemudian BPK turun melakukan audit investigasi. Kemudian menerbitkan saran. Saran BPK itu hampir mirip atau sejalan dengan putusan pengadilan. Di antaranya menyatakan perjanjian itu sah, memerintahkan pengguna jasa untuk membayar barang yang sudah diterima, ya. Dan satu lagi nih, BPK merekomendasikan supaya ada kelebihan bayar untuk dikembalikan kepada pengguna jasa. Ini akan saya buka ke ahli supaya ahli bisa memberikan pendapat yang benar-benar dapat saya pedomani dalam pembelaan nanti. Jadi saat BPK turun, ya, ada beberapa temuan. Di antaranya itu semula 9 item, tapi terakhir direkomendasikan itu menjadi 4 item saja. Kalau diuangkan menjadi lebih kurang 31,9 miliar. Atas rekomendasi BPK, uang itu kemudian oleh terdakwa dikembalikan kepada negara melalui rekening bank milik TNI AU. Nah, pertanyaan kepada ahli, perbuatan terdakwa mengembalikan itu apakah merupakan perbuatan melawan hukum atau juga dapat dinilai secara hukum pidana itu merupakan kerugian negara? Mohon dijelaskan ahli. Baik, ahli jelaskan. Berdasarkan prinsip keberatan yang mulia, mohon izin pada yang mulia. Ya. Ahli ini kan tadi terkait dana material maupun formil. Ya. Pertanyaan dari penasihat hukum lah terkait dengan keuangan negara, terkait dengan pengadaan, sehingga itu di luar konteks dari keahlian dari ahli yang mulia. Ya. Terima kasih. Sejak awal kan majelis sudah mengingatkan juga kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan tadi kan sesuai dengan keahlian daripada ahli, dan itu merupakan otoritas ahli untuk menolak atau menyampaikan pandangannya. baik sejauh yang terkait hubungannya dengan pidana, Ya. karena itu ujungnya adalah kerugian keuangan negara. Ya. Menurut ahli itu adalah masih dalam kompetensi hukum pidana. Menurut ahli. Silakan. Toh nanti saudara Jadi, bisa nilai di ya. tuntutan. Silakan. Jadi kalau tadi disebutkan rekomendasi, ini sebenarnya bukan saran, rekomendasi dari BPK RI agar supaya karena terjadi kelebihan membayar dan diminta untuk dikembalikan, maka orang yang ditunjuk untuk mengembalikan dana yang dipembayarannya oleh pengadaan barang dan jasa itu adalah kelebihan, menurut hukum wajib melaksanakan rekomendasi dari BPK, dan jika dalam waktu 60 hari dia tidak melakukannya, dia bisa dipidana. Itu artinya apa? Kalau tadi dikatakan apakah itu perbuatan pidana? Kalau menurut ahli bukan perbuatan pidana, malah justru kewajiban hukum yang harus melaksanakan rekomendasi dari BPK. Dan kalau dalam waktu 60 hari tidak ada reaksi untuk melakukan pemenuhan terhadap rekomendasi BPK, maka dia dapat dipidana. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau ditanya apakah itu perbuatan melawan hukum, tidak. Karena melaksanakan rekomendasi BPK adalah wajib hukumnya.
Yang kedua, apakah itu termasuk ke tindak pidana kerugian keuangan negara? Bukan, karena rekomendasi BPK itu adalah sudah dijelaskan, itu kelebihan membayar dan berdasarkan rekomendasi wajib dikembalikan. Jadi kalau begitu mengembalikan hukumnya wajib dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan juga tidak dapat dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara. Dan oleh karenanya kalau sudah mengembalikan itu wajib melaporkan kembali kepada BPK bahwa rekomendasi telah dilaksanakan dengan baik, dan biasanya BPK akan menerbitkan yang disebut sebagai keterangan yang bersifat clear and clean, yang esensinya bahwa itu sudah selesai pertanggungjawabannya. Demikian. Baik. Saudara ahli, pertanyaan terakhir dari saya. Saudara ahli tentu dalam menyampaikan pendapat-pendapat yang diajukan setelah secara komprehensif disampaikan dapat memberikan gambaran secara gambaran akhir ya sebagai problem solving gitu. Saudara ahli, tadi ahli menjelaskan atas pertanyaan saya terkait dengan konformil bahwa unsur barang siapa itu penyelenggara negara ya. Kemudian berdasarkan rangkaian keterangan ahli yang telah disampaikan. Saya potong sedikit, pengelola keuangan negara, bukan penyelenggara negara. Pengelola keuangan negara. Unsur barang siapa itu adalah pengelola keuangan negara. Baik. Dari seluruh keterangan ahli yang tadi sudah disampaikan, saya ingin bertanya satu hal ahli. Bila keadaannya yang saya tadi analogikan, pengadaannya, ini analogi ya, pengadaannya sudah dilaksanakan, barangnya sudah diterima, ya, askrokon itu bukan tindak pidana, ya, dan lain-lain. Pendapat ahli terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa saat ini, apa yang seharusnya atau bagaimana hukum seharusnya ditegakkan menurut ahli? Baik, ahli jelaskan sebagaimana ahli sampaikan tadi, mengacu kepada rekomendasi dari BPK RI tadi, ya tentu saja itu sudah menunjukkan bahwa itu bukan sebagai tindak pidana. Dan nampaknya dalam kaitannya dengan keterangan yang disampaikan atau hasil audit dari BPK itu disimpulkan bahwa semua keuangan yang telah ada di situ yang tadi dikatakan sudah dikurangi karena ada perubahan-perubahan tadi sudah diminta supaya dikembalikan dan seterusnya, dan itu sudah dilakukan. Berarti uang yang sisa daripada pengadaan barang dan jasa itu adalah mesti dikembalikan kepada negara kembali ya. Oleh karena itu kalau sudah dikembalikan pada negara kembali, berarti seperti BPK tadi katakan bahwa berarti sudah clear and clean gitu ya. Clear and clean itu menurut ahli adalah tidak ada kerugian keuangan negara. Demikian. Dari saya terima kasih majelis, izin dilanjutkan. Ya, silakan.